dan berbagi pengetahuan serta kontribusi antara para APIP dan masyarakat umum. Yang kedua, sebagai sarana untuk sosialisasi dan membangun citra atau branding kegiatan pengawasan BPKP dan lembaga kementerian serta BUMN BUMD, dan sebagai apresiasi BPKP terhadap mitra dalam membangun, katakanlah semua para internal auditor, pengawas internal bisa berkumpul di tempat ini. Tentu kita harus bersyukuri hal ini, dan saya kira tadi saya lihat beberapa ini acara yang baik untuk kita. Kegiatan ya. Untuk itu supaya pemerintah nanti bisa memiliki informasi yang akurat ya, untuk bisa mengukur anggaran maupun akuntabilitasnya seluruh sektor gitu. Ini dipunya siapa, di kementerian mana, di Pemda mana, itu satu keseluruhan itu sebenarnya berapa sih duitnya gitu, akuntabilitasnya berapa gitu. Karena kalau nggak begitu, pemerintah akan sulit ya untuk bisa tahu sebetulnya ini ada di mana saja sih gitu. Nah ini sampai saat ini masih belum ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir lanjut ya, jadi perbaikan kuncinya di situ saya sampaikan perlu kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan tadi juga diimplementasikan dengan optimal ya. Perlu kendali 2019. Jadi di 2019 itu sudah disusun, sementara 2020, 2021 hingga pertengahan 2022 itu kita masih terkena dampak COVID, sehingga hampir semua indikator-indikator kinerja yang memang sudah disusun itu kinerjanya itu masih belum efektif. Kemudian intervensi pendorong-pendorongnya gitu ya, salah satunya itu waktu itu ada intervensi pemulihan ekonomi nasional ya Bapak Ibu sekalian, dan juga redesign program. Misalnya contohnya Bapak Ibu sekalian, waktu itu dengan adanya COVID gitu ya, itu kan lumayan terdisrupsi gitu ya apa yang kita strategikan, sehingga ada proses-proses redesign. Misalnya contohnya waktu itu bansos itu pada saat kita sebelum COVID itu dalam benefitnya itu masih sekitar 110.000. Pada saat COVID itu langsung dinaikkan, dan coveragenya gitu ya, si penerima manfaat itu dari 15 jutaan menjadi naik 20 jutaan. Jadi dilakukan pelatihan baik manajerial maupun keterampilan teknis. Kita bisa lihat apakah berguna atau tidak tadi gitu kan. Ada terdeliver enggak si UMKM ini pada saat selesai pelatihan, selesai ini bermanfaat enggak, atau wah Pak enggak ada apa-apanya Pak, saya enggak dapat apa-apa, enggak dapat ini. Itu baru menunjukkan bahwa tadi enggak terdeliver, hanya sending saja gitu ya. Terus kemudian nanti bisa juga dari sisi modalnya pada saat diangkat pemberian pembiayaan dan sebagainya itu bermanfaat atau tidak. Terus apakah ada tadi misalkan dari sisi pemasarannya, ada nggak bantuan dari pemerintah untuk memasarkan. Terus kira-kira efeknya atau manfaatnya atau ini seperti apa gitu. Ya itu dari sisi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa setiap intervensi pemerintah, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan UMKM itu bisa kita lihat langsung ke UMKM-nya. Nah tadi yang saya contohkan misalkan UMKM itu harus bisa naik kelas gitu ya. Nah nanti semua intervensi baik dari sisi